Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan seputar materi tentang konflik dan resolusi. Apa itu konflik? Konflik adalah perjuangan yang dilakukan oleh berbagai pihak untuk memperoleh hal-hal yang langka seperti nilai, status, kekuasaan, otoritas, dan lain sebagainya. Konflik bisa disebut juga sebagai masalah yang terjadi dikarenakan adanya ketimpangan, perbedaan pendapat, perselisihan, pertentangan, pertikaian, dan lain sebagainya yang bisa terjadi dari satu individu maupun kelompok. Selanjutnya, macam-macam konflik. Yang pertama ada konflik horizontal. Konflik horizontal adalah konflik yang terjadi antara satu kelompok masyarakat dengan kelompok masyarakat lain dalam suatu komunitas di wilayah suatu negara. Penyebab terjadinya antara lain ialah kepentingan primordial yang meliputi unsur agama, etnis, kebudayaan, dan kelompok masyarakat lain. Contohnya adalah konflik antar lembaga yang terjadi karena koordinasi yang tidak berjalan dengan baik, kemudian ada persengketaan buruh dengan pihak manajemen dan lain sebagainya. Sedangkan konflik vertikal adalah konflik yang terjadi karena perselisihan atau pertentangan antara kelompok yang berkuasa dengan kelompok yang dikuasai. Kemudian selanjutnya ada jenis-jenis konflik, terdiri dari 4 jenis konflik. Yang pertama ada konflik sosial, adalah konflik yang terjadi karena perbedaan kepentingan atau strata sosial di dalam kelompok masyarakat. Kedua ada konflik politik, adalah konflik yang terjadi karena persaingan perebutan kekuasaan dalam satu negara. Kemudian yang ketiga ada konflik ekonomi, yaitu perebutan kekuasaan sumber daya ekonomi yang dikarenakan ketimpangan struktural. Kemudian yang keempat adalah konflik budaya, yaitu perbedaan pendidikan, nilai norma yang dianut oleh kelompok masyarakat. Kemudian selanjutnya ada bentuk konflik. Di sini ada 2 bentuk konflik. Yang pertama ada konflik potensial atau konflik laten, disebut juga sebagai konflik tertutup, di mana suatu keadaan di dalamnya terdapat banyak persoalan yang sifatnya sembunyi atau tidak nampak di permukaan. Sedangkan konflik manifest atau konflik terbuka adalah konflik secara nyata untuk keberadaannya diketahui oleh masyarakat. Selanjutnya ada aktor konflik. Aktor konflik adalah semua pihak dalam masyarakat termasuk individu atau kelompok yang memiliki kepentingan atau peran dalam suatu masalah. Contohnya seperti pemangku kepentingan dalam suatu perusahaan adalah pemegang saham, karyawan, pelanggan, pemasok, kreditur, investor saham, masyarakat lokal, dan pemerintah. Selanjutnya ada penyebab dan dampak konflik. Menurut KON 1971, konflik disebabkan yang pertama karena kemajemukan horizontal, yaitu masyarakat majemuk secara kultur seperti suku bangsa, agama, bahasa, dan masyarakat majemuk secara horizontal sosial dalam arti perbedaan pekerjaan dan profesi. Yang kedua ada kemajemukan vertikal seperti struktur masyarakat yang terpolarisasikan menurut kepemilikan kekayaan, pengetahuan, dan kekuasaan. Konflik bisa muncul dari faktor internal maupun eksternal. Faktor internal muncul dari dalam diri orang, kelompok masyarakat, organisasi maupun negara itu sendiri, sehingga penyelesaiannya membutuhkan hal-hal yang bersifat kekeluargaan. Sedangkan faktor eksternal muncul ketika orang, kelompok masyarakat, organisasi ataupun negara itu sendiri, sehingga penyelesaiannya berbelit-belit, bisa melalui perundingan atau dialog, hingga penyelesaian atau kekerasan, sebab masing-masing pihak ingin mempertahankan atau memperebutkan sesuatu yang diinginkan. Adapun dampak yang timbul misalnya menyebabkan retaknya hubungan antar kelompok
sehingga muncul disintegrasi sosial, kerusakan harta benda, dan hilangnya nyawa manusia. Kemudian perubahan kepribadian individu, misalnya dari yang semula sopan menjadi kasar dan tidak ramah. Kemudian adanya dominasi sebuah kelompok yang menyebabkan munculnya aksi balas dendam dan timbulnya perpecahan, sehingga timbulnya aksi kekerasan. Selanjutnya, dinamika konflik. Ada 3 model yang digunakan dalam menganalisis dinamika konflik. Yang pertama ada model agresor pembela. Model agresor pembela ini menarik garis yang membedakan antara dua pihak yang berkonflik. Agresor dianggap memiliki tujuan yang menyebabkan mereka berkonflik dengan perlahan-lahan. Yang kedua ada model konflik spiral, yaitu menjelaskan bahwa eskalasi adalah lingkaran antara aksi dan reaksi. Yang ketiga ada model perubahan struktural. Model ini menjelaskan bahwa konflik menghasilkan residu berupa perubahan yang terjadi pada pihak-pihak yang berkonflik. Residu ini akan mendorong perilaku pertikaian tingkat lanjut yang setara atau lebih tinggi sehingga mengurangi upaya untuk mencari penyelesaian konflik. Kemudian yang terakhir ada konflik kebijakan. Konflik kebijakan adalah suatu situasi di mana seseorang yang memiliki kekuasaan atau wewenang dalam mengambil keputusan sebagai solusi dari suatu permasalahan yang terjadi. Hendaknya dalam mengambil kebijakan yang dilakukan oleh stakeholder itu melibatkan berbagai pihak dan terbuka untuk umum, guna mendengarkan aspirasi masyarakat yang berkepentingan dengan kebijakan tersebut. Demikian mengartikulasikan kesampaian dalam masyarakat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.